Rekan-rekan, saya Aris. Kita ketemu lagi di video yang ketiga dalam rangkaian video formula dan fungsi pada Excel. Mulai part ketiga ini kita akan mulai membahas tentang fungsi. Jelas pastinya tidak mungkin semua fungsi kita bahas mengingat terlalu banyaknya fungsi yang disediakan oleh Excel. Namun yang akan saya coba bahas adalah fungsi-fungsi yang terutama umum digunakan di lingkungan pekerjaan dan mungkin di lingkungan pendidikan. Nah, di part ketiga ini akan kita bahas pertama kali adalah fungsi dasar. Di antaranya adalah sum, average, max, min, product, dan yang terakhir adalah count. Kita lihat dulu kegunaan dari fungsi-fungsi dasar ini. Seperti rekan-rekan bisa lihat di sini, sum itu digunakan untuk menjumlahkan nilai, average untuk mencari nilai rata-rata, max untuk menentukan nilai maksimum, min untuk menentukan nilai minimum, product itu untuk mengalihkan semua nilai, dan tiga terakhir yaitu count itu untuk menghitung banyaknya data yang kosong. Nah, berhubung kita mulai masuk ke pokok bahasan fungsi, maka kita akan lihat terlebih dahulu beberapa panduan dasar penulisan untuk fungsi ini. Yang pertama, ini sudah dibahas sebetulnya di video part yang pertama, yaitu selalu periksa region yang digunakan, apakah Indonesia atau English, karena ini berhubungan dengan tanda pemisah variabel, yaitu titik koma untuk Indonesia dan koma untuk English. Next, alamat sel atau range ini bisa dituliskan manual atau klik mouse atau drag mouse. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau sebelumnya dalam beberapa video terdahulu saya selalu menuliskan formula seperti ini, diketik. Nah, sebetulnya ini bisa kita klik mouse, klik seperti itu, atau jika dalam bentuk range juga bisa, tinggal di drag aja seperti ini. Oke, kemudian gunakan bantuan formula autocomplete. Apa itu formula autocomplete? Jadi saat kita mulai menuliskan fungsi, contoh misalkan di sini saya menuliskan fungsi sum seperti ini. Nah, sebetulnya pada saat kita mulai mengetikkan huruf S, itu Excel langsung menampilkan daftar fungsi apa saja yang berawalan huruf S. Ini lumayan sangat membantu barangkali saja kita lupa nama fungsi yang mau digunakan. Itu bisa dengan melihat daftar yang disediakan di sini. Dan yang berikutnya, mungkin sedikit tips juga adalah jangan menghafal fungsi, apalagi aturan penulisannya, tapi selalu perhatikan panduan aturan penulisan fungsi yang diberikan. Contoh, kalau saya ketikkan sum lagi, setelah kita ketikkan kurung buka, maka jika kita lihat di sini, Excel langsung menampilkan panduan penulisan untuk fungsi sum ini. Contoh di sini sum nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Saya coba dengan fungsi yang lain, misalkan saya ketikkan VLOOKUP, maka dia akan langsung menampilkan juga aturan penulisan untuk fungsi VLOOKUP ini seperti apa. Jadi sekali lagi jangan dihafal, mengingat terlalu banyaknya nanti aturan penulisan dari fungsi-fungsi yang disediakan oleh Excel ini. Dan kemudian untuk data teks yang dilibatkan pada fungsi itu selalu diapit dengan tanda kutip, contohnya seperti ini ya. Kebetulan pada fungsi dasar kita belum menggunakan ini. Berikutnya, mari kita lihat untuk kelima fungsi dasar yang pertama, yaitu sum, average, max, min, dan product. Saya ambil sekaligus kelima-limanya. Kenapa? Karena kelima fungsi ini aturan penulisannya sama. Jadi kalau kita ketikkan nama fungsinya,
baik sum, average, max, min maupun produk, kemudian kurung buka, itu aturan penulisannya adalah number 1, number 2, number 3 dan seterusnya. Nah, number ini merujuk ke alamat sel atau range. Sel 1, sel 2, sel 3 dan seterusnya, atau langsung range, misalkan di sini A1 sampai dengan A5 dalam bentuk range. Atau bisa juga multiple range, range 1, kemudian range yang berikutnya dan seterusnya. Atau bisa juga combine range dengan sel seperti ini. Jadi sekali lagi aturan penulisan untuk kelima fungsi ini sama. Agar lebih jelas, kita coba langsung. Saya akan ambil fungsi yang pertama dulu, yaitu sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai. Contoh kita lihat di sini. Pada tabel yang pertama di sini ada beberapa nilai yang sama semua, yaitu 5. Misalkan saja kita hendak menjumlahkan semua angka 5 tersebut. Tanpa bantuan fungsi, yang harus kita kerjakan adalah sama dengan saya klik di sini, kemudian plus, saya klik di sini, saya plus, klik lagi di sini, dan kita dapat hasilnya. Nah, dengan bantuan fungsi sum, sama dengan sum kurung buka, kita tinggal memasukkan sesuai dengan aturan penulisan, yaitu nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kita tinggal memasukkan nama selnya. Ingat, jadi fungsi itu diusahakan selalu merujuk ke alamat sel. Saya klik di sini koma, saya klik di sini koma, saya klik di sini kurung tutup, dan kita dapatkan hasilnya. Namun tentu saja cara ini masih tidak efektif, mengingat ini datanya sedikit ya mudah, tapi kalau misalkan datanya banyak ya jelas tidak efektif. Berhubung number ini tadi kita lihat di aturan penulisan bisa merujuk ke alamat sel ataupun range, jadi ini bisa kita gantikan sama dengan sum. Kita langsung masukkan saja range-nya seperti ini. Dalam contoh di sini sum B2 sama dengan B4, enter, dan kita dapatkan hasilnya. Sekarang misalkan bagaimana jika kita ingin menghitung langsung kedua tabel ini sekaligus, berapa jumlah nilainya? Dengan mudah kita tinggal mengetikkan sum. Nah, nomor 1 ini kita arahkan ke range yang pertama, yaitu B2 sama dengan B4. Berikutnya kita ketikkan koma karena saya menggunakan region English. Nah, bisa kita lihat juga di sini pada saat saya sudah mengetikkan range yang pertama. Ini aturan penulisan di sini, panduannya nomor 1-nya bold, menunjukkan bahwa pada saat ini kita berada di variabel yang pertama. Jika kita lanjutkan, saya tekan koma di sini. Sekarang yang boldnya pindah ke sini. Sekaligus menunjukkan bahwa sekarang kita harus mengisi nomor 2 tersebut. Artinya saya tinggal masukkan sekarang range yang kedua. Seperti ini, yaitu D2 sampai D4, kurung tutup, dan enter. Hasilnya muncul yaitu 45. Bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan ini sekaligus kedua nilai ini? Caranya tetap sama, berarti sama dengan sum. Nomor 1 ini saya isikan dengan range yang pertama, koma. Nomor 2 ini saya isikan dengan range yang kedua, koma. Nomor 3-nya saya isikan dengan nilai ini, yaitu F2, koma. Dan nomor yang keempat, ini saya isikan dengan nilai pada sel F4 ini, kurung tutup, dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kita lihat contoh untuk fungsi berikutnya, yaitu average.
Average ini sama dengan sum yang tadi, hanya beda dari kegunaannya saja. Jika sum untuk menjumlahkan nilai, maka average ini kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Langsung saja, misalkan kita hendak menghitung nilai rata-rata ini, maka saya tinggal ketikkan sama dengan average kurung buka, saya ambil range-nya B2 sampai B4 kurung tutup dan enter, maka nilai rata-ratanya akan ditampilkan. Jika kita ingin langsung menghitung nilai rata-rata ini dan ini sekaligus, caranya juga sama, berarti koma, saya tinggal masukkan range yang kedua, koma, dan saya masukkan nilai 200 ini yang berada pada sel F2 kurung tutup, maka nilai rata-ratanya akan ditampilkan. Fungsi berikutnya itu max dan min. Karena aturan penulisannya sama, maka pengerjaannya pun sama. Saya ambil contoh satu tabel dulu. Misalkan kita ingin melihat berapa nilai maksimum pada kumpulan nilai ini. Berarti sama dengan max kurung buka, saya ambil range-nya B2 sampai B4 kurung tutup dan enter, hasilnya adalah 50. Untuk nilai minimum ini harus berisi 20 ya, sama dengan min kurung buka, saya ambil range-nya B2 sampai B4 kurung tutup dan enter, maka hasilnya akan ditampilkan. Dan jelas sama dengan fungsi sum maupun average. Bagaimana kalau kita ingin melihat nilai maksimum pada semua nilai yang ada di sini? Berarti fungsi ini tinggal kita tambahkan koma, saya masukkan range yang kedua, koma, saya ambil nilai pada F2 kurung tutup dan hasilnya ditampilkan. Yang nilai minimum juga sama, saya hapus dulu kurung tutupnya, koma, ambil range yang kedua, koma, ambil nilai yang ketiga, kurung tutup, dan hasilnya ditampilkan. Kita lanjutkan ke fungsi yang kelima, yaitu produk. Produk ini secara garis besar sama dengan sum, tapi kalau sum itu menjumlahkan nilai, kalau produk ini mengalihkan nilai. Jadi begini, kalau misalkan saya punya nilai 2, 3, dan 5. Kalau sum itu 2 ditambah 3 ditambah 5. Kalau produk itu dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kurang lebih inilah yang dikerjakan oleh produk. Mari kita coba langsung di sini. Misalkan saja kita hendak mengalihkan semua nilai pada tabel yang pertama ini. Berarti sama dengan produk kurung buka, kita ambil range-nya B2 sampai B4 kurung tutup dan enter, hasilnya ditampilkan yaitu 10. 2 dikali 1 2 dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Sama halnya dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Kalau kita ingin mengalihkan semua yang ada di sini, maka tinggal kita modifikasi, koma, saya ambil range yang kedua D2 sampai D4, koma, dan saya ambil nilai pada F2 kurung tutup dan hasilnya ditampilkan yaitu 1600. Seperti itu kurang lebih aturan penulisan maupun contoh penggunaan dari kelima fungsi dasar ini. Sedikit tips lagi, setelah kita menuliskan fungsi, bagaimana cara memeriksanya, apakah fungsi ini sudah benar atau mungkin masih ada yang harus diperbaiki. Salah satu caranya adalah kita coba untuk merubah salah satu nilai yang terlibat dengan fungsi ini. Jadi fungsi ini kan B2, B4, D2 sampai D4, F2 dan F4. Kita coba ganti salah satu, kemudian lihat apakah hasilnya ini berubah atau tidak. Contoh di sini 1000
Ini mau saya ganti dengan angka, misalkan saja saya masukkan angka yang besar, saya masukkan angka 1500, dan setelah saya tekan enter, terlihat hasilnya akan langsung berubah. Nah, ini salah satu cara untuk memeriksa apakah fungsi ini sudah benar atau mungkin masih ada kesalahan. Nah, hal ini juga sekaligus menunjukkan kenapa sih kalau kita menuliskan fungsi harus selalu merujuk ke alamat sel atau range. Tujuannya ya jelas agar kalau datanya berubah maka hasilnya juga akan berubah. Kita lanjutkan dengan ketiga fungsi dasar berikutnya, yaitu ada count, count A, dan count blank. Saya bahas yang dua pertama dulu. Apa itu count? Jadi ketiga fungsi ini sama ya, masih merupakan keluarga count. Count itu kita gunakan untuk menghitung jumlah item. Jadi bukan jumlah nilai tapi jumlah item. Contohnya kalau misalkan kita punya nilai 2, 3, dan 5. Kalau fungsi sum itu ditambah, nah kalau count itu dihitung. Jadi datanya ini ada berapa. Berarti dalam contoh di sini kalau saya gunakan count, maka hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Hasilnya adalah 3 item data. Nah, aturan atau panduan penulisan untuk count maupun count A ini secara garis besar sama dengan fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya. Hanya saja dia tidak menggunakan istilah number, melainkan value. Jadi ada value 1, value 2, dan seterusnya. Value ini juga sama dengan fungsi sebelumnya, jadi bisa merujuk ke alamat sel ataupun range. Mari kita coba langsung agar lebih jelas. Saya pindah ke sheet count di sini. Nah, lalu apa perbedaan antara count dengan count A? Saya ambil contoh tabel yang pertama ini. Di sini ada tabel produk, jadi produk 1 jumlahnya 10, produk 25, produk 3 20, dan produk 4 10. Nah, yang ditanyakan misalkan adalah ada berapa produk yang ada di tabel ini. Maka kita bisa menggunakan count sama dengan count, koma, bisa kita tuliskan alamat selnya C3, C4, tapi jelas tidak efektif. Jadi kita langsung masukkan range C3 sampai dengan C6 di sini. Seperti ini, saya langsung drag, kemudian kurung tutup dan enter. Maka hasilnya akan ditampilkan yaitu 4. Nah, pertanyaannya, kenapa saya merujuk ke sini dan bukan ke sini? Saya kembali sedikit ke slide sebelumnya. Jadi count ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya data yang berbentuk nilai atau angka. Berarti di sini range yang kita tuliskan di sini itu harus merujuk ke range yang berisikan angka dan tidak bisa ke range yang isinya bukan angka. Kita coba di sini. Kalau misalkan saya arahkan ke B3 sampai B6, ini isinya teks ya, kurung tutup dan enter, maka hasilnya salah. Saya undo kembali. Lantas bagaimana kalau kita ingin menghitung jumlah item tapi data yang dirujuknya dalam bentuk teks? Kita gunakan fungsi count A. Nah, count A ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya data dalam bentuk apapun dan data tersebut tidak kosong atau not empty. Jadi count A ini bisa kita gunakan untuk merujuk ke data yang isinya angka ataupun teks. Mari kita coba. Sama dengan count A, saya langsung ambil range-nya. Saya arahkan ke angka dulu dan hasilnya ditampilkan.
yaitu 4. Sekarang bagaimana kalau kita arahkan ke range yang isinya teks? Kita coba sama dengan count A. Saya drag B3 sampai B6, kurung tutup, enter, dan hasilnya sama, yaitu 4. Kita coba untuk menghitung jumlah produk yang ada di sini. Hasilnya harus 3 ya. Sama dengan count A, kurung buka, saya ambil seperti ini, kurung tutup, dan enter. Maka hasilnya ditampilkan 3. Count yang ketiga itu adalah count blank. Count blank ini digunakan untuk menghitung banyaknya data yang kosong atau empty. Contohnya kita lihat di tabel yang ketiga ini. Jadi di sini ada produk 1 sampai 8, namun ternyata jumlahnya ini tidak semuanya terisi, produk 4 kosong dan produk 7 kosong. Kita ingin tahu ada berapa sih produk yang kosong atau belum ada jumlahnya. Nah, disinilah kegunaan dari fungsi count blank. Aturan penulisannya, dia tidak menggunakan number maupun value, tapi count blank ini langsung merujuk ke range. Jadi contoh A1 sampai A5, artinya kita tidak bisa merujuk ke alamat sel tunggal, koma, range seperti sebelumnya, tidak. Tapi dia harus langsung merujuk ke range seperti ini. Mari kita coba di sini. Kita coba untuk menghitung ada berapa sih jumlah produk yang kosong. Tinggal kita ketikkan sama dengan count blank, kurung buka, kemudian range-nya ini langsung kita isi I3 sampai dengan I10, kurung tutup, kemudian enter, dan hasilnya ditampilkan 2. Sama halnya dengan count A, count blank ini juga bisa mengarah ke sel yang isinya angka ataupun teks. Kita coba untuk mengarahkan range ke sini ya. Sama dengan count blank, saya ambil H3 sampai H10, kurung tutup, dan enter. Hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena pada range ini memang semuanya berisikan data, artinya tidak ada data yang kosong. Kalau saya coba hapus salah satu, hasilnya langsung ditampilkan 1. Saya hapus lagi, misalkan produk 7 ini saya hapus, hasilnya 2. Saya hapus lagi, ini misalkan 4, hasilnya 3. Nah, demikian contoh beberapa fungsi dasar pada Excel, yaitu sum, average, max, min, product, dan yang terakhir adalah count. Sekarang kita akan coba penerapan beberapa fungsi dasar ini dalam praktis yang sederhana di sini ya. Contoh di sini kita lihat ada satu tabel penjualan. Ini ada daftar produk, kemudian ini penjualan dari produk-produk ini berapa untuk tiap bulannya dari Januari sampai Maret. Contoh mouse 5 di bulan Januari, monitor 8 di bulan Februari, dan seterusnya. Nah, yang pertama, misalkan kita ingin mengisi berapa sih total untuk mouse ini selama 3 bulan ini. Fungsi apa yang digunakan? Jelas adalah fungsi sum. Karena kita akan menjumlahkan data ini, dan ini. Langsung saja sama dengan sum, kurung buka, saya langsung drag dari C5 sampai dengan E5, kurung tutup, kemudian enter. Hasilnya ditampilkan yaitu 17. Bagaimana cara mengisi yang bawah? Kita gunakan saja autofill. Autofill ini sudah pernah saya bahas dalam video part yang kedua. Kita tinggal drag ke bawah
maka secara otomatis sel-sel yang bawahnya akan terisi. Oke, sekarang kita akan coba mengisi beberapa sel yang ada di sini. Ambil yang pertama dulu. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah produk. Fungsi apa yang digunakan? Jelas fungsi yang digunakan adalah count. Data mana yang akan kita jadikan rujukan? Kalau kita mau merujuk ke sini menggunakan count, kalau kita mau merujuk ke sini bisa menggunakan count A. Langsung saja, misalkan saya gunakan count A saja, karena saya akan merujuk ke sini ya. Berarti B5 sampai B8, kurung tutup, dan enter, hasilnya muncul 4. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa total penjualan. Mengingat masing-masing produk ini sudah kita buatkan totalnya, maka kita tinggal menghitung saja keseluruhan ini. Sama dengan sum. Saya ambil dari F5 sampai F8, kurung tutup dan enter, maka hasilnya ditampilkan 73. Nah, ingat bahwa aturan penulisan untuk fungsi sum ini adalah nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Artinya bisa kita isikan dengan sel ataupun range. Dan range ini jelas tidak hanya ke arah horizontal saja ataupun ke arah vertikal saja. Tapi kita pun bisa menggunakan range seperti ini untuk memilih semua data yang ada di sini. Jadi sebagai alternatif untuk menghitung total penjualan ini, kita bisa masukkan sum kurung buka. Saya ambil range-nya dari C5 sampai dengan E8. Artinya agar semua datanya terpilih. Kurung tutup dan jelas hasilnya adalah sama. Nah, hal ini bisa rekan-rekan gunakan kalau misalkan tidak ada kolom isian untuk total ini. Berikutnya yang ditanyakan adalah rata-rata penjualan. Nah, karena yang ditanyakan adalah rata-rata penjualan, berarti kita ambil range-nya dari C5 sampai dengan E8. Tidak dari sini ya, karena ini sudah ditotalkan. Berarti sama dengan average, kurung buka. Saya langsung ambil C5 sampai E8, kurung tutup. Dan kita dapatkan rata-rata penjualan adalah 6 selama 3 bulan ini. Penjualan maksimum ini sudah jelas menggunakan fungsi max. Dan sama dengan rata-rata, range-nya dari C5 sampai dengan E8. Maksimum penjualan adalah 10, itu terjadi di bulan Januari, yaitu untuk produk monitor. Dan untuk penjualan minimum sudah pasti menggunakan fungsi min. Saya ambil data yang sama, C5 sampai E8, kurung tutup dan enter. Minimum penjualan adalah 2, yaitu keyboard di bulan Januari. Demikian video part yang ketiga ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan tentang beberapa fungsi dasar pada aplikasi Excel. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya.